Iya. Ya. Selamat bergabung rekan-rekan di Room Adifa. Kita hari ini akan membahas bagaimana seharusnya seorang Aceh melihat dirinya sebagai orang Aceh. Inilah sebuah pertanyaan besar yang harus dipahami untuk orang Aceh sekarang. Karena jawabannya sangat menentukan nasib Aceh dan nasib generasi selanjutnya serta nasib bangsa Aceh di mata dunia. Kita akan membahas Aceh di mata dunia. Ini buku yang dikarang oleh almarhum Wali Nanggro Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Pada abad ke-16, dunia Islam sudah menjadi berkuasa kembali, kaya raya, mewah dan penuh kebesaran. Orang-orang Islam masa itu di Maroko, Istanbul, Isfahan, Agra, Aceh adalah pembina-pembina sejarah yang berhasil. Begitu ditulis oleh Wilfred C. Smith dalam Islam in Modern History. Aceh sebagai salah satu lima besar dunia itu bersama dengan Istanbul, Turki, Maroko, Isfahan, Agra di India, dan Aceh di Asia Tenggara. Lantas bagaimana kita sebagai seorang Aceh melihat diri kita sebagai orang Aceh untuk kita kembali menjadi seperti dulu, seperti yang dicita-citakan oleh indatu kita. Selamat bergabung Bang Muhajir. Paul van Vers dalam The Aceh Orlogs menulis, tidak ada suatu kerajaan pun yang dapat disamakan atau yang dapat dibandingkan dengan kerajaan Aceh. Ini sudah kita tahu sekarang, satu peperangan yang lama, lebih setengah abad, 100 tahun, 100.000 orang mati, dan setengah miliar rupiah Belanda dihabiskan untuk biaya. Sudah menjadi bukti dari perkara ini, kita sudah tahu ini sekarang, tetapi kita tidak tahu itu di tahun 1873. Biarlah kenyataan ini tegak berdiri, jangan disembunyi, supaya orang-orang di negeri Belanda atau lebih-lebih lagi di Pulau Jawa dapat mengetahui dan dapat memahami manusia yang bagaimana bangsa Aceh itu. Nahrawi Mohari, selamat bergabung. Ciku, selamat bergabung. Mari sobat-sobatku, tap-tap layar. Yang Aceh, yang Aceh. Undang kebit, Bang Muhajir. Gimana sih? Kita bicara masalah Aceh. Assalamualaikum, bang jaringannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa turun? Ini jaringan bro udah ada di. Ya? Jaringan. Oh, jaringan.
koran New York Times menulis seperti itu tentang bangsa Aceh. Mereka menulis pada tanggal 5 Mei 1873. Ini dimuat di harian New York Times, Amerika Serikat. So mandang di putua sejarah memakna kajijak pelamit draw di Bagop. Nyamban getulih lewali di dalam majalah agam. Itu betul dia ada di kun. Nyok kali nyok Aceh bermerdeka bang. Bermerdeka Aceh kali nyok bang. Bermerdeka. Lu tu mangan. Mereka roy le. Nah, Mr. Ba, Tuan R, selamat bergabung. Ya. Pada waktu yang sama, Belanda mulai menelan Pulau Jawa. Usaha penjajahan mereka sedikit demi sedikit diperluas dari Jawa ke Sumatera. Tetapi Belanda tidak pernah berani meluaskan jajahan mereka ke wilayah orang-orang berani di utara, the Viking North, di mana bangsa Aceh masih cukup jantan untuk melawan si penjajah. The 100 Years Wars Today ditulis di dalam Harper's Magazine Amerika Serikat pada tahun 1905. Bangsa Aceh diakui oleh bangsa luar, diakui kiban jantan, kiban perkasa dan kiban behe urang Aceh. Pakan jino kam lempem panjit ke kurap. Hanya waktu yang bisa menjawab. Ayo tetap layar saudara-saudaraku. Janto, Saiful Rizal. Bagi generasi Aceh, hidup tidak akan sedar hidup. Hidup adalah sebuah kemuliaan. Kita lebih baik mati daripada hidup sebagai budak dari bangsa lain. Aceh tidak pernah bisa diperintahkan oleh bangsa lain seperti diingatkan di dalam hikayat-hikayat yang telah diajarkan oleh indatu kita. Hajat lon anu tadang bukong, bumuglong lagi gupula. Yang disebut di dalam hikayat Putra Pelesun, yang artinya keinginanku bersikap teguhlah, harus berpacak seperti tertanam. Hikayat Putra Pelesun adalah salah sebuah hikayat Sidro anu Aceh dari putri raja yang dikhianati. Sedangkan anu mau menuntut kebenaran dan ibunya yang seorang putri memberi semangat seperti tidak pernah menyerah kepada keadaan. Jadi disemangati anu gonyan karena dikhianati. Dipegah lemak di hajat lon anu tadang bukong bermuglong lagi gupula. Mutiha hai se. Nyabe na bacu doju kate. Urang peng kate, jok peng baju kate. Nama pucap. Ayo silakan bergabung, tetap layar. Kita bicara. Halo.
Hajat long anu tadang bukang bumeglang lagi ke pula. Ya Pak Muhajir, betul lang drone lagi ke pula. Baik mungkin saya menjelangkan api. Lagi ban aja cukup buat. Jadi menang ke menemat katanya yang ditulis oleh Tengku Hasan Tero di dalam buku Aceh di Mata Dunia. Kamuruno sejarah mengataturi dro tu, mengatatu thodro tu. Tanyo sebagai orang Aceh harus tatu thodro tu. Baik sampai di Pelamian Legau. Karena udep kitanya bukan sekedar udep di dunia. Udep adalah sebuah kemuliaan. Tanyo lebih kuat mati daripada udep sebagai lamit bangsa lain. Tanyo Aceh hana pernah diperintah, hana pernah terima perintah dari bangsa lain. Yang lagi kagak pegah di dalam hikayat Putra Pelesonian Bunawa. Ajat long anu tadang bukong beteglang bumeglang lagi pula. Bumeglang lagi dah pula. Anjir saya menjelangkah habis. Nyampan. Ada beberapa catatan penting tentang Aceh yang ditulis oleh orang Eropa, Amerika, dan juga catatan-catatan penting lain yang ditulis di dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Italia, dan Arab yang tak teliti yang di Museum Lisbon, Prancis, London, Istanbul, New York, dan Washington. Jadi letak buku-buku tentang Aceh yang dikarang oleh orientalis penjajah sehingga jelas bagi kita memahami sejarah Aceh dan yang tak dihilangkan sejarah kita tertungguji sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Pio Kakak Rimung, selamat bergabung. Sunyak Hogronyo dipegang. Han Superetitswan Tet Ot Nemen. Menghancurkan bangsa Aceh adalah menghilangkan rasa kemuliaannya. Jadi bangsa Aceh yang kahanale mulia, berarti bangsa Aceh yang kagadah di dalam muka bumi. Tinggal itu, bak katanya, kiban cara terjaga kemuliaannya, kiban cara terjaga marwahnya. Dengan mengetahui seperti apa Aceh di mata dunia dan seperti apa bangsa-bangsa lain di seluruh dunia melihat kita Aceh, maka pengetahuan ini menjadi suatu solusi bagi kita generasi Aceh kini yang melihat dan memandang dirinya sebagai sebuah bangsa yang mulia sehingga tahu bagaimana mencapai hidup mulia dan mati terhormat dalam mempertahankan harga diri. Bangsa begitu juga Aceh bisa membangun kembali apa yang sudah hancur dan mengembalikan apa yang sudah hilang. Tugas Tayo Dino adalah tak bangun yang hancur dan tak kembalikan yang kagadah. Yang kagadah dari kita adat istiadat kita, struktur pemerintahan kita, marwah kita, harga diri kita, sejarah kita, dan lain sebagainya. Terutama sejarah kita yang dipegadah untuk dihilangkan jejak-jejak kebesaran indatu kita, lagi yang kakak dipuput jino le kaum-kaum yang hanat hedronya lagi ditoe ba makam indatu kita, ditoe ba makam ulama kita, supaya kita gadah dengan sejarah kita, supaya kita hana daturi ro tu
anak tatuso bangsa droti. Hingga tanyo tabe-tabe dan senantiasa jiwet ku la min go. Beda rakan. Dan dipegah oleh Presiden Amerika Serikat Ulysses S. Grant tahun 1870 pernyataan berdiri sama-sama yang tidak memihak Proclamation of Impartial Neutrality dalam perang antara bangsa Aceh dengan bangsa Belanda. Dalam pernyataan ini dinyatakan pula bahwa Amerika Serikat tidak mau membenarkan serangan Belanda atas Aceh. Nyan narit daripada Presiden Amerika Serikat pada tahun 1870. Selamat bergabung Bang Saidil, Bang Delvan, Ami Dolar. Jangan lupa tap-tap layar. Ada peturi draw le, bangsa Aceh dah harus tak peturi draw jilenyo. Baik pikir draw keturunan Kromo Dinoto. Baik pikir draw keturunan Kanaro. Jadi bangsa dua kadite kita nyo kiban. Cara tayo tamati, kiban cara tayo taudit. Mati tayo mati yang mulia, udip tayo udip yang mulia. Nyamban cerita di. Nyak. Apa Bang Muhajir? Kenapa Bang Delvan? Sambil kita tunggu salat asar, domah. Undang. Yang keban bangsa kita. Waalaikumsalam Bang. Angkat segera Tuanku Cik Penting 5. Siap Bang? Siap. Nah, Tuanku Cik Penting 5, penulis hikayat Perang Sabi. Sebagian orang menganggap beliau yang menulis hikayat Perang Sabi. Kemudian hikayat itu diserahkan kepada Oke, siap Bang. Terima kasih Bang Delvan. Kepada Tengku Syik Didero. Dalam hikayat Malim Dagang menceritakan kisah perang Aceh dengan Portugis pada tahun 1626, dijelaskan batas-batas kerajaan Aceh meliputi setengah daripada Pulau Sumatera, sebelah timur batasnya sampai Sungai Kampar, sebelah selatan batasnya sampai Bengkahulu. Kemudian sedangkan di dataran Melayu, kekuasaan kerajaan Aceh meliputi negeri Johor, Pahang, Perak, Kedah, dan Perlis. Dalam catatan Aceh yang lain, selain hikayat Malim Dagang, tidak pernah ditemukan referensi yang menyebutkan batas kerajaan Aceh. Alhamdulillah, apa yang sebenarnya kita sendiri telah melupakan, ternyata masih diabadikan oleh seluruh dunia melalui catatan-catatan dan bahasa-bahasa yang berbeda.
Ya anu Al-Mukarram Abi TJ. Bang Zahidin, selamat datang, selamat bergabung kembali, selamat bergabung. Nyatalah sebuah kebenaran yang harus diakui bahwa Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, telah berperang dengan sangat berani demi mempertahankan cita-cita kebangsaan dan nilai agamanya. Dalam gelombang perperangan itu, banyak pejuang-pejuang Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjadi kebanggaan. Mereka lebih baik dari pahlawan-pahlawan tinggi Belanda. Itu ditulis oleh Zengraf di dalam bukunya The Aceh pada halaman 1. Itulah pengakuan dari musuh, pengakuan dari orang yang pernah menjajah kita, bagaimana bangsa Aceh ini hidup, bagaimana bangsa Aceh ini mulia, bagaimana bangsa Aceh ini mempertahankan harkat, martabat, dan marwah dirinya. Sebuah bangsa yang sanggup berperang demi mempertahankan harga dirinya selama 65 tahun adalah sebuah bangsa yang gagah perkasa di muka bumi. Bangsa yang tidak sanggup dikalahkan oleh bangsa penjajah lain, sekalipun mungkin kalah 1-2 kali di dalam medan perang. Bandingkan dengan Jenau, Tanyo kadi putalu le ane Belanda. Kadi putalu tanyo le ane Belanda hitam. Hana Chanli. Oke, sahabat-sahabatku, jangan lupa tap layar. Muhammad Hasan, selamat bergabung. Sidra penulis Belanda lain yang Nanjih J. Kramer pun ditulis dalam buku uji The Aceh Jilid-sa. Apa ditulis lagi tentang bangsa Aceh? Bagaimanapun kita berperang dengan bangsa Aceh, mereka tidak pernah lelah dalam mempertahankan negaranya. Tidak ada yang sanggup membantah, berkata Jenderal Pel. Jenderal Pel ini salah satu jenderal yang mati kena tebas kelewang Aceh ketika dia memimpin perang menyerang Tunggai di Banda Aceh. Dia mati kena tebas Tuanku Hashim Bantamuda. Namun oleh Belanda dibantah. Pihak Belanda mengatakan Jenderal Pel tewas dikarenakan kena sengatan panasnya matahari, sesuatu yang tidak masuk akal memang. Bahwa bangsa Aceh sudah berperang mempertahankan kedaulatan dengan sifatnya yang keras, yang membuat kita Belanda tertegun melihatnya, yang bertindak dengan ilmu taktik perang dan kekuatan penuh yang tidak pernah kita saksikan pada bangsa-bangsa lain di Pulau Hindia ini. Itu dikatakan oleh J. Kramer, seorang ahli sejarah Belanda yang juga pernah ikut di dalam perang Aceh, sama halnya seperti Haji Zengraf yang juga pernah ikut dalam perang Aceh, kemudian menjadi seorang wartawan perang. Dialah yang melaporkan jalannya perang
perang yang berlangsung di Aceh seperti perang Cut Mutia, Cut Nyadin dan lain sebagainya. Memang selama 65 tahun kita berperang dengan Belanda, yang terakhir kita kalah. Karena memang tidak ada satu bangsa pun di dunia yang selalu menang dalam peperangan. Belanda lebih sering kalah daripada menang. Ini sebabnya mengapa setiap bangsa di dunia merayakan hari kemenangannya, karena mereka tidak akan selalu menang di dalam perang. Setiap peperangan yang tersisa hanya 2, menang atau kalah. Dari itulah tidak ada bangsa yang selalu menang dan tidak ada bangsa yang selalu kalah. Untuk bangsa Aceh, jika kita ingin hidup mulia, perang selama 65 tahun dengan Belanda bukanlah perang pertama dan terakhir. Sebelum perang dengan Belanda, Aceh sudah berperang dengan Portugis selama 14 kali dan selama itu Aceh selalu menang. Perang terbesar antara Aceh dan Portugis terjadi pada tahun 1626 ketika Orde Merhum Sultan Iskandar Muda Perkasa Alam memerangi Portugis di Semenanjung Malaka dengan membawa 500 armada laut, kapal perang dan 60.000 personil armada laut. Ketika itu armada perang Aceh adalah armada terbesar di dunia, sebagaimana yang ditulis dan dilaporkan oleh sejarawan Inggris John Crawford, A Description Dictionary of the Indian Island and Adjacent Countries. Ditulis dengan yang artiji. Lima ratus kapal perang dalam armada perang Aceh lebih besar daripada kapal perang bangsa Eropa saat itu. Selama 65 tahun perang dengan Belanda, akhirnya Aceh kalah. Namun Aceh pernah menang. Dan hal ini sangat menggemparkan dunia. Kemenangan Aceh pada tahun 1873 mengalahkan Belanda dan menewaskan Jenderal Kohler itu menggemparkan dunia. Inilah yang ingin saya sampaikan, sebuah kejadian yang ditutupi oleh Belanda, yakni kemenangan Aceh pada tahun 1873 itu. Seperti kita ketahui bersama, saat pertama Belanda menyatakan perang kepada Aceh, Belanda mendarat di Kuala Aceh pada tanggal 5 April 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Kohler. Dalam perang 18 hari, serdadu Belanda dapat dipukul mundur oleh pejuang Aceh, bahkan Kohler tewas ditembak oleh pejuang Aceh. Kohler ini ditembak oleh Tengku Nyak Raja Leung Bata, anak dari Tengku Imum Leung Bata, pahlawan yang mempertahankan kota Megat. Hal ini disebut dalam buku Tawarikh Raja-Raja Aceh. Nah, kamu tahu yang tembak Kohler ya? Tuanku Nyak Raja, bukan Tengku Nyak Raja, bukan Tengku Imum Leung Bata, tetapi Tengku Nyak Raja. Beliau adalah anak dari Tuan Tengku Imum Leung Bata. Masna Bangkahulu, saudaraku dari Bangkahulu, dari Sungai Serut, tak pelak serdadu Belanda pun lari menyelamatkan diri ke kapal dan kembali ke Pulau Jawa.
Perang besar ini menjadi berita besar. Kekalahan Belanda yang disembunyikan oleh Belanda sampai sekarang. Buku-buku sejarah Belanda hampir tidak pernah menulis kekalahan mereka dalam Perang Aceh, seperti buku yang ditulis oleh J. Kramer berjudul Aceh setebal 1.300-an halaman dan terdiri dari 2 jilid, hanya menulis Perang Aceh tidak lebih dari 12 alinea. Begitu juga dengan penulis-penulis Belanda lainnya. Padahal Perang Aceh merupakan peperangan yang menentukan dan sejarah yang sangat gemilang untuk Aceh dan dunia. Meriam Aceh yang menggempur Belanda terdengar ke seluruh dunia sebagai bukti kekalahan Belanda. Ahli-ahli militer Inggris, Amerika, dan Jerman melihat kemenangan Aceh merupakan kemenangan terbesar bangsa Asia Timur terhadap Eropa dalam perperangan modern. Selamat bergabung Tengku Aswadi, Kak Nur Laila, Ibu Suliah, tap-tap layarnya, tap-tap layarnya. Dibantu tap-tap layarnya. Kemenangan Aceh terhadap Belanda menarik perhatian dunia, seperti yang diberitakan oleh beberapa surat kabar penting di dunia, misalnya surat kabar Inggris, The London Times, edisi 22 April 1873, dan surat kabar terkemuka Amerika Serikat, The New York Times, edisi Sabtu 3 Mei 1873, menjadi berita kemenangan Aceh sebagai laporan utama. Kedua surat kabar ini masih terbit sampai kini. The New York Times edisi Sabtu 3 Mei 1873 memberitakan seperti berikut. Tentang perang di Sumatera, sebuah kejadian yang sangat menarik dalam sejarah penjajahan modern sudah kita dengar di Pulau Hindia Timur, itu di Indonesia ya. Satuan tentara Eropa yang megah sudah kalah berperang dan dibasmi oleh pejuang Aceh. Ini ditulis di dalam New York Times edisi terbit 3 Mei 1873. Ini bukti sejarah bagaimana bangsa kita mempertahankan diri kita, mempertahankan tanah airnya dari para penjajah. Karena kita bukan bangsa yang mau dijajah, karena kita bukan bangsa yang mau diatur oleh bangsa lain, karena kita bukan seorang bangsa Lamid, tetapi kita adalah bangsa yang punya harga diri, yang punya marwah, yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Namun, kenapa bisa sekarang seperti ini? Nanti kita jawab, dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Karena bagaimana bagaimana seharusnya seorang Aceh melihat dirinya sebagai orang Aceh. Karena ini sangat menentu nasib Aceh dan nasib generasi-generasi selanjutnya dan nasib Aceh di mata dunia. Buku yang ditulis oleh Tengku Hasan Dero ini sebagai sebuah jembatan yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa depan sebagai sambungan dari tali hubungan yang sudah putus agar generasi Aceh mengerti dan paham seperti apa negara yang sudah dibangun dan dipertahankan oleh nenek moyangnya. Seperti apa kemuliaan yang sudah diraihnya dan bagaimana Aceh diperhitung oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nyamban cerita tadi.
yang tadi tertulis dalam New York Times edisi 3 Mei 1873 dengan judul Perang di Sumatera. Kemudian surat kabar Amerika Serikat, The New York Times edisi 6 Mei 1873 juga merilis berita perang di Aceh di halaman utama dengan judul Belanda kalah di Sumatera. Jadi berita tentang kekalahan Belanda di Sumatera menggemparkan dunia internasional ketika itu. Di situ ditulis, di antara kejadian-kejadian yang sangat ajaib pada masa itu, yang sangat menarik perhatian dunia, adalah pasukan bangsa-bangsa yang sudah maju dapat dikalahkan oleh lawan yang tidak maju atau setengah maju. Pada masa Cortes dan Pizarro, dua panglima perang Spanyol, mengalahkan Meksiko dan Peru dengan mudah, timbul sebuah pemikiran yang menjadi opini publik dalam dunia Kristen bahwa bangsa Indian dan bangsa-bangsa lain tidak ada yang sanggup melawan kekuatan dan peralatan senjata tentara Eropa. Tapi di Sumatera, bangsa Eropa menemui ajalnya pada tahun 1873. Panglima-panglima Indian seperti Philip Morhouse tewas sesudah membunuh banyak musuh. Begitu juga pada masa ini, penduduk negeri New Zealand masih sanggup mempertahankan diri dari tanah airnya dari jajahan tentara pilihan Inggris dan sudah beberapa kali menghentak dunia dengan mengalahkan tentara Inggris dalam peperangan. Semua ini kita tidak menyangkal dan tidak seperti yang didengar. Pengalaman kita Amerika dengan bangsa Indian, lebih-lebih sekarang dalam peperangan dengan Indian Maddox, ada sebuah contoh yang bisa menjadi pelajaran bagi kita tidak mengharap kemenangan yang mudah dalam perang. Begitu juga dalam peperangan orang Rusia dengan orang Kiev saat ini. Nah, jadi disebutkan di dalam sebuah peperangan yang berdarah. Koran itu menulis, New York Times itu menulis, edisi tanggal 6 Mei 1873 menulis, sebuah peperangan yang berdarah sedang terjadi di Aceh, sebuah kerajaan yang berkuasa di sebelah barat Pulau Sumatera. Menurut sumber Belanda, Kerajaan Belanda dengan Kerajaan Aceh pernah mengadakan hubungan perjanjian. Akan tetapi, Aceh selalu melanggar perjanjian tersebut. Dikatakan oleh Belanda, Aceh termasuk dalam perdagangan budak, perampokan di perairan Sumatera. Begitu juga dikatakan oleh Belanda, Aceh sudah mengumpul senjata yang bisa membahayakan Pulau Jawa dan negara-negara lain. Juga masih menurut Belanda, Aceh selalu mengirim tentara-tentaranya untuk merampok negara-negara tetangga. Usaha musyawarah gagal, sama seperti usaha yang dilakukan oleh Rusia dengan Khan di negeri Kiva. Oleh karena itu, Belanda mengirim angkatan perang untuk memerangi Kerajaan Aceh Darussalam. Ya, halo. Bang Abdi. Pakai musik.
menyuarakan Islam di dunia. Jadul, Ispahan, Maluku, Nagra, dan Aceh. Dan itu ditulis di dalam Wilfred Smith. Tapi apa yang dilakukan oleh generasi Aceh sekarang? Bahasa ikat yang sepatutnya diperingati dengan mendirikan monumen yang lebih tinggi dari puncak Gunung Selawah. Tidak ada yang diingat, tidak ada yang dibumi. Kita bukan hanya tidak menghargai dan tidak memuliakan apa yang sudah diperjuangkan oleh dan bangsa lain, sekalipun akan mencuri tanah, menggali sumur, menggali kubur, meratapi, nyanyi dan kasidahan dan apa yang dilakukan oleh kita. Kita sekarang seperti generasi yang sangat bodoh dan tidak menjadikan diri kita seperti lagi limo kapsul, seperti bangsa yang tidak punya sejarah dan membesarkan apa yang dinamakan hari besar orang lain. Inilah hari di mana bangsa lain hindar dari serangan bom Inggris di Surabaya tahun 45. Hari pahlawan tidak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Bahkan Inggris pun sebagai lawan tidak tahu apalagi dunia. Begitu juga, mari kita membesarkan dan memuliakan pahlawan bangsa Aceh, menang nama dan memuliakan arwah pahlawan dengan membangun monumen atau menambangkan jalan raya dengan nama pahlawan layaknya dilakukan oleh bangsa-bangsa ada. Sekarang kita adalah generasi yang sangat bodoh yang memuliakan orang lain yang tidak punya sangkut paut dengan kita, yang tidak kita tahu dari mana asalnya dan tidak menggunakan apapun dalam sejarah Aceh dengan memuliakan nama mereka pada nama jalan Aceh, sedangkan nama pahlawan kita yang sudah mengorbankan darah yang mempertahankan kemuliaan edisi 29 April 1873 ketika Perang Aceh melawan Belanda menulis. Jadi beliau yang ditulis surat kabar tanggal 20 April 1870. Itu yang ditulis di surat kabarnya. Ditulis lagi, bangsa Aceh sudah membuktikan mereka bukanlah sebuah lawan yang bisa. Mereka adalah bangsa beradab
terdahulu yang sudah biasa berperang, kadang menang, kadang kalah, walaupun adalah tak pernah tanpa kemuliaan. Bangsa Aceh memang sangat dikenal keberaniannya dan mengerti bagaimana mengurus dirinya lebih dari bangsa-bangsa lain di sekeliling bangsa Aceh. Nyamban pengakuan Lom. Talu menangnya hal yang biasa, tetapi talu danyo dengan penuh kemuliaan. Talu danyo hanya mengakibatkan danyo gaduh kemuliaan. Tapi jenau keban, kata janjinan. Kemuliaan kaya kantong ngempeng, kemuliaan kaya kantong jabatan. Langkui jinan anggota dewan. Nyamban saudara-saudara bangsa Aceh, Budi Pusari, Mati Pusajat, Kereka Panta Bapenda, yang disebut dalam hikayat cinta Bohan, tetapi jinau hanali lagenyan. Budi Pusari, Mati Kupajat. Yang disebut di dalam hikayat, yang ditulis dalam hikayat ini dan juga yang dalam hikayat Gajah 7 Ulai. Udip bak dua badeng, dua pakat sang tenata mengadoa. Jadi panenan malamnya. Gajah Uli, anali kabeh rili. Kawasan seberang laut dirampas oleh Belanda tanpa ada peperangan. Kemudian kawasan itu menyerahkan diri, bahkan lebih parah lagi kawasan itu menyimpan jajahannya dari Belanda kepada Inggris, lalu beri kembali kepada Belanda. Belanda menjajah kawasan itu selama 350 tahun dan ketika ditukar dari satu penjajah lain, posisi Aceh masuk dalam kemerdekaan. Dengan mengamankan kita luka yang ditimbulkan oleh perang melawan Belanda tersebut kembali. Semua yang hilang akan kembali. Apa yang sudah miring tidak lagi. Apa yang akan kembali. Makan. Belanda, Paul van Vet, dalam The Aceh Orlogs juga menulis Aceh adalah yang paling akhir ditaklukkan, tapi yang paling pertama sekali merdeka kembali. Sebab sehabis Perang Dunia Kedua, ketika Belanda kembali menduduki tanah jajahan mereka yang kini sudah diberi nama baru Indonesia, mereka tidak berani kembali ke Aceh. Sebab itu adalah sebagai hak bangsa Aceh untuk merdeka dan berdaulat seperti di masa sebelum datang menyerang. Tetapi adil dan murah ini tidak ada karena kedustaan dan tipuan bangsa Belanda dan bangsa di atas bangsa Aceh.
Nempel layar.
seperti apa Aceh di mata dunia dan seperti apa bangsa-bangsa lain di seluruh dunia melihat bangsa Aceh. Maka pengetahuan ini menjadi suatu solusi bagi generasi kita ini untuk melihat dan memandang diri sebagai sebuah bangsa yang mulia, sehingga tahu bagaimana mencapai hidup mulia dan mati terhormat dalam mempertahankan harga diri bangsa. Begitu yang sudah hancur dan mengembalikan apa yang telah hilang. Jadi muda, hai generasi Aceh, boleh dengar, boleh mungkin. Bang Talib. InsyaAllah Aceh akan kembali seperti dulu, akan kembali jaya seperti dulu. Aceh kembali bermarwah, Aceh kembali bermarwah. Mendang-mendang kalinya. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.